Materi ini harusnya jadi bahan pembicaraan saya dengan beberapa jenang kapal nantinya jika saya berlayar kembali. Cuma daripada ngomong secara tertutup, lebih baik kita bahas saja secara terbuka ya. Kenapa dengan jenang? Karena ini adalah bahan anak perhotelan. Saya anak perhotelan, jadi satu server dengan jenang yang sama-sama dari perhotelan. Saya sedikit prihatin dengan Pelni. Pelni ngakunya, we connect. Tapi mereka connect-nya ke siapa? Kalau kita secara perhotelan, itu kan jelas. Koneksi kita ke tamu, dan di hampir semua bidang ya. Dan kayaknya cuma satu Pelni yang tidak ada dalam hal ini, yaitu membership dan kartu tamu VIP. Coba kita lihat ke market ya, mulai dari Alfamart, Matahari Department Store, dan lainnya. Mereka pasti akan tanya ke customer punya member. Kita lihat lagi ke sesama BUMN, yaitu KAI dan Garuda. KAI atau Kereta Api Indonesia punya membership untuk pelanggannya dan ada akses diskon untuk golongan lansia. Kereta api membership premiumnya melalui aplikasi Akses by KAI. Garuda juga punya kartu member dengan nama Garuda Miles. Dan mereka punya lounge khusus di bandara untuk penumpang atau tamu VIP seperti pejabat, orang petinggi, dan yang sederajat. Di hotel pun juga sama, ada yang namanya tamu member Platinum dan Diamond sebagai tanda tamu VIP. Lalu apa kabarnya Pelni? Masa Pelni nggak punya ya? Tempat saya, kolega atau partnership saya itu orang-orang penting semua. Selain airlines, banyak orang-orang hebat yang menjadi tamu VIP di hotel dan mereka di hotel berdandan seadanya. Mereka tidak mencolok mewah pakai jas, kalung emas, dan lainnya. Sementara di kapal, apa kabar ya? Di bandara ada tersedia tempat lounge khusus tamu VIP. Eits, jangan sedih. Di pelabuhan juga ada. Tapi tidak pernah dibuka seperti di bandara. Gimana mau dibuka kalau di pelabuhan semua orang dianggap sama dari penampilannya? Di pelabuhan kan gitu ya. Kalau tidak berseragam, lu orang biasa. Padahal banyak orang-orang yang punya pengaruh besar malah gayanya santai. Penampilannya nggak mencolok. Kalau di kapal, tamu VIP itu bisa presiden, pejabat, atau pejabat daerah, orang BUMN, keluarga perwira kapal, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, artis atau pemain film, bukan selebgram ya, dan orang kantor Pelni pastinya. Kok bisa ya sampai detik ini Pelni tidak bikin kartu member? Kan pelanggan setia Pelni udah banyak tuh. Lumayan kan jika ada poin tertentu bisa ditukar dapat voucher atau gift merchandise Pelni. Atau setidaknya ya dapat diskon lah. Kalau tiket gratis kayaknya berat untuk Pelni. Sementara kalau di hotel, tamu dengan member tertentu bisa dapat banyak hal. Mulai dari diskon sekian persen dan lainnya. Tidak ada kata terlambat sih kalau memang mau berbenah. Zaman kan sudah maju. Tiket juga sudah dicetak pakai mesin di pelabuhan. Jangankan lihat ke sesama BUMN seperti Garuda dan KAI. Kapal pesiar aja, mereka pun punya kartu member, seperti MSC, Royal Caribbean, dan lainnya. Selain kapal penumpang atau kapal pesiar, penerbangan dari luar pun juga ada yang menyediakan member untuk penumpangnya. Ya, kita sebut aja Emirates ya. Masa Pelni nggak ada membership sih? Masa kalah dengan Alfamart, MSC, Garuda, Emirates, dan lainnya? Kalau misalnya dikatakan, Bang, kita sudah ada, tapi dengan aplikasi Pelni di HP. Lalu apa kabarnya saya yang selalu booking tiket dari website resmi Pelni? Pada website resmi Pelni pun selalu menyertakan alamat email yang booking tiket. Jadi kan kurang lebih sama dong dengan aplikasi di HP. Harusnya dari situ saya sudah dapat banyak poin dong. Tapi apakah saya dapat poin dari situ? Lah, apa kabarnya gue dengan Pelni? Tahun 95 aja udah naik kapal Pelni tapi nggak ada yang namanya kartu member. Oh iya lupa. Keluarga gua kan di Pelni. Harusnya VIP dong ya. Iyalah, oma gua aja masih terima uang pensiun dari Pelni walaupun ngambilnya harus ke kantor Pelni yang ada di Surabaya. Tapi percuma aja sih jadi tamu VIP. Layanan di pelabuhan aja masih jauh dari kata layak seperti di bandara. Itu khususnya di Tanjung Priok, Jakarta dan di Bandar Deli Medan. Tapi kalau layanan di kota lain, seperti Surabaya, itu sudah sama seperti di bandara. Makanya gue bilang percuma aja jadi tamu VIP, karena tata layanan penumpang di lapangan itu beda-beda di tiap daerah.
Terlepas saya jadi cucunya orang Pelni, kalau ditanya secara pribadi ya, siapa sih kamu gitu kan? Kalau saya ditanya seperti itu, saya pemain film. Pemain film iya, track recordnya ada, bukti rekaman saya di TV ada. Anak perhotelan juga iya. Jadi kalau saya ini sudah double strike ya. Saya sedikit nggak setuju dengan yel-yel di kapal. Pelni, juara! Juara apa ya? Kalau layanan di lapangan standar SOP-nya dibikin sama, dari Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar, sampai Merauke, itu sama semua. Nah, baru itu namanya Pelni juara. Kalau sekarang, itu lebih tepatnya jualan, bukan juara. Jualan dulu nilai-nilai tata layanan di lapangan. Bagaimana melayani tamu di lapangan. Tamu puas dengan layanan di lapangan, baru bisa dikatakan juara. Kenapa saya ungkit tentang hal ini? Karena di lapangan pastinya akan dibikin semua orang sama rata. Mereka tidak akan tahu kalau ini penumpang yang member atau penumpang biasa. Karena pelayanan selama ini sangat buruk. Jikapun dibuat membership dan ada tamu dengan member Diamond tapi dapat pelayanan buruk di lapangan, tidak manusiawi, dan bahkan dapat intimidasi dari oknum, sudahlah. Sudah nggak tahu lagi gue harus ngomong apa. Tamu member Diamond terus dibikin seperti orang biasa, bahkan kayak apa ya menyedihkan lah ya. Tapi kayaknya memang harus dibikin member sih. Masa kalah sama Garuda dengan KAI? Iya kan? Kereta api sudah ada member, Garuda sudah ada member, sama-sama BUMN. Pelni BUMN juga, tapi nggak ada member. Kok bisa ya? Ada yang bisa jawab? Atau memang akan dibikin membership?